Untuk sesi ini kita berdiskusi. Jadi kalau berdiskusi bukan hanya satu arah, jadi mesti banyak arah. Jadi tema diskusi kita adalah inovasi pembelajaran dalam implementasi Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Teknologi sebagai akselerator pendidikan. Jadi yang kita bahas ini inovasi pembelajaran dalam implementasi Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, dan teknologi sebagai akselerator pendidikan. Nah, yang saya hormati Bapak Sekcam, para kepala desa, para ketua komite, teman-teman guru yang berbahagia. Pada momen yang berharga ini sangat cocok kita berbagi pengalaman dalam pembelajaran, dan juga sangat pas untuk kita menyadarkan kembali akan hak dan kewajiban kita. Kita dulu, Bapak Sekcam, Bapak Kepala Desa, komite, di momen ini juga kami juga ingin membagi rasa saya mau katakan itu rasa kekecewaan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Rasa kecemburuan. Mengapa timbul rasa kekecewaan dan kecemburuan bagi teman-teman PGRI Ampong Timur ini? Di mana kita dalam tempat yang sama, di dalam atmosfer yang sama, yaitu Ampong Timur, tetapi ada yang pengabdiannya dihargai oleh pemerintah dalam bentuk tunjangan khusus, tunjangan terkecil. Tetapi banyak teman kami yang lain tidak mendapatkannya. Ini di samping kita memang saya harapkan tadi supaya kita bekerja maksimal, tetapi tidak terlepas juga dari kesejahteraan. Kesejahteraan itu kita juga berhak mendapat tunjangan khusus di daerah terpencil. Sebenarnya di dalam undang-undang tentang hak guru dikatakan tunjangan, kita guru berhak mendapat tunjangan profesi dan juga tunjangan khusus. Tunjangan khusus itu ada dua sebenarnya. Tunjangan yang khusus karena berada di daerah sangat terpencil. Tetapi ada juga tunjangan khusus karena berada di daerah batas. Tetapi penjabarannya tidak jelas, kabur ayur. Sebenarnya kan khusus karena apa? Sangat terpencil dan ada di batas. Kenapa yang sangat terpencil saja yang diperhatikan, sedangkan di batasnya tidak? Ini pertanyaan kita sama-sama. Nah, setelah kita bertanya kepada baik langsung di kementerian maupun penanggung jawab tunjangan, selalu memberitahu
bahwa benang merahnya ada di seputar Ampong Timur. Benang merahnya. Benang merahnya tidak lain adalah data desa. Data desa tidak mendukung untuk mengatakan bahwa kita benar-benar ada di daerah khusus. Karena desa, terutama Desa Netem Nanu, Desa Netem Nanu Utara, Desa Netem Nanu Selatan, desanya IDM itu 4,0 ke atas. Sedangkan di bawah angka 4,0 itu desa Kifu, desa Gunung Ana. Sehingga guru-gurunya mendapat tunjangan khusus tadi itu. Nah, ini yang kami selalu mencari tahu, bertanya. Sehingga kami mohon Bapak Sekcam, Bapak Desa, kami hari ini juga mengundang sebenarnya seluruh kepala desa, 5 desa di Ampong Timur, supaya berbagi, kita berdiskusi. Kira-kira apa solusinya supaya antara kami guru-guru di Ampong Timur ini jangan ada yang cemburu, jangan ada yang kurang hati, karena sama-sama mengabdi. Yang lain mendapat tunjangan, yang lain tidak. Aku pemerintah desa, khususnya desa Kifu, untuk sedikit menjawab tentang indeks desa. Nah, kalau yang saya bahwa ada kategori itu dibuat oleh desa sendiri. Minta maaf Pak, kalau untuk kategori-kategori desa dia mendapat nilai 4 ke atas dan 4 ke bawah, itu kita mereka melihat dari profil desa. Nah, kalau dalam profil desa itu sudah tercatat semua potensi-potensi yang ada di desa. Nah, saya contoh saja kalau desa Kifu, memang indeks desanya masih miskin, kategori desa masih miskin karena apa? Di sini fasilitas umum masih sangat di bawah. Kalau fasilitas umum di sini hanya SD dan SMP. Sedangkan kalau misalkan desa Netem Nanu Selatan, kalau kita mau lihat bahwa di kota Kecamatan itu sudah ada yang berbagai fasilitas umum yang sudah cukup memadai. Jadi itu mungkin dari pemerintah tingkat kabupaten bahkan sampai tinggi pusat, mereka melihat dari profil desa, sehingga IDM-nya mereka yang tentukan langsung. Nah, mereka yang tentukan langsung bahwa desa ini dia masih masuk dalam kategori miskin, dan desa ini dia sudah melangkah ke atas, ke depan. Jadi nanti pelayanan itu dia juga turut berpengaruh sesuai dengan indeks desa yang ada. Ya, indeks desa yang ada. Jadi untuk Bapak Ketua, kami minta maaf. Jadi nilai yang sudah ada itu ditentukan langsung oleh dari pusat, sesuai dengan data profil desa yang sudah masuk. Ya, itu yang pertama. Kalau kita omong tentang inovasi, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sekcam bahwa inovasi itu artinya harus ada perubahan besar-besar yang ada di dalam. Ya baik, terima kasih kesempatan lagi dari pada saya dari Pak Yus yang wakil PPGRI di Kecamatan Ampong Timur. Baik, jadi berkaitan dengan
kewajiban dari guru, tentu itu melekat pada setiap guru yang melaksanakan di setiap unit masing-masing. Ya. Nah, karena itu tentu dalam menjalankan antara hak dan kewajiban ini pasti ada RT-nya, ya, pasti ada termuat dan tertuang. Lalu yang berkaitan ya dengan ya kenapa teman-teman guru kita di perbatasan ini tidak mendapat tunjangan khusus ataupun tunjangan perbatasan. Saya juga mestinya saya kecewa juga terkait dengan kita ASN, aparatur sipil negara yang bekerja juga di perbatasan di Kecamatan Amfong Timur ini antara guru dan juga kita di luar pegawai, karena kita sama, ya, kita sama tidak mendapat hak yang sama terkait dengan tunjangan perbatasan. Tidak dipungkiri bahwa yang mendapat itu adalah teman-teman dari TNI dan Polri, yaitu tunjangan perbatasan jelas tiap bulan setara dengan gaji pokok, bahkan ada bisa 2 kali lipat. Nah, karena itu untuk menjawab itu saya mengatakan begini, pernah di bulan Agustus Juli ada surat, ya, ada surat dari pusat maupun yang kemudian diteruskan oleh kabupaten kami di kecamatan untuk kita mengusulkan, ya, kita mengusulkan ASN sama dengan guru, ya. Lalu kita membuat surat itu dan surat itu disampaikan langsung kepada Presiden, tembusan juga Kemenkumham, ya, lalu Dirjen Perbatasan, lalu yang lain tembusan terus sampai di Bupati. Ya, kita sampaikan itu. Kita berharap untuk bagaimana kita setara dengan ASN dan guru-guru yang mendapat tunjangan di wilayah-wilayah atau di di pikiran-pikiran perbatasan yang lain. Ya, itu kita sudah bersurat. Kita sudah bersurat dan suratnya kita arsip ada, dan kita tentu kita berharap bahwa keluhan-keluhan dari teman-teman guru ini tentu kita sikapi dan merespon. Dengan tadi yang saya sampaikan, apapun kalau kemungkinan memang terkadang kalau kita sudah bersurat dan tidak lanjutinya, tentu pasti kita, ya, Pecamat saya kira memang orangnya tegas dan keras terkait dengan kalau ketika kita hak-hak tidak tercapai. Karena bagaimanapun kita di depan, garda terdepan menjaga NKRI, ya, ini di Amfong Timur batas langsung dengan Timur Leste. Karena itu tentu kita berharap bahwa apapun yang kita sampaikan, saya kira saya juga terkesan, ya, bahwa kita sama, ya, sama posisi, dan apa langkah-langkah dan apa yang kita sampaikan kita sudah sampaikan, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan bisa terjawab. Lalu berkaitan dengan di desa ini terkait dengan profil. Data profil itu kan semestinya itu data yang akurat dan akuntabel, ya, karena bagaimana pemerintah mau membantu masyarakat apabila datanya tepat dan akurat. Nah, karena itu dimasukkanlah lewat profil. Nah, saya harap juga di desa profil itu didata, jangan sekedar mendata. Ada wawancara pasti, ya, dengan masyarakat. Nah, terkait dengan data ini saya kira juga harus kolaborasi antara desa dengan juga pendidikan dengan SD maupun SMP, sehingga data sinkron, jangan sampai data berbeda. Di sana terjadi perbedaan data. Katakan penghasilan tiap bulan untuk menyangkut dengan guru, ya, lalu penghasilan lain, dan juga ada hal-hal yang berkaitan berhubungan terkait dengan masalah hak dan kewajiban. Nah, ini saya kira
ini juga harus data juga harus connect. Karena ketika data perbedaan antara di sekolah dengan di desa, nah ini kita sama saat kita tipu rantai dari bawah tipu rantai sampai tingkat pusat. Ya, nah memang saya berharap bahwa kita di Kecamatan Ampel Timur ini khusus di Desa ini, Pak Desa kami sampaikan bahwa memang terkait dengan profil. Saya harap juga ini profil ini mesti juga ada di kecamatan, sehingga kita lengkap menjadi satu. 5 desa lengkap menjadi satu. Kira-kira apa dampak dan apa kira-kira keunggulan dari tiap di desa masing-masing. Nah ini tentu kita pertimbangkan dengan berbagai pertimbangan aset dan lain sebagainya terkait dengan pendidikannya, sehingga data jangan ada perbedaan. Nah, karena menyangkut dengan data ini memang kadang-kadang juga saling tidak sinkron. Yang satu datang dia bikin dia punya data bikinnya. Tapi saya pastikan bahwa data di pendidikan itu saya kira data akurat. Karena setiap anak didik yang masuk dan mendaftarkan diri di setiap SD bahkan tahu dalam setingkat. Ini kan datanya akurat. Ya. Nah karena itu saya kira Pak Desa nanti kita coba nanti data itu kan direview ulang, sehingga setiap data yang berkaitan dengan guru PAUD-nya, ya, dan lain sebagainya tingkat di atas sehingga betul-betul terakomodir. Nah kadang-kadang begini, kita juga kadang-kadang di kecamatan minta data justru setengah mati. Ya, ini perlu saya sampaikan karena kesiapan berkaitan dengan data yang akurat ini kan kerja yang cukup memang memakan waktu yang cukup lama. Tetapi kita berharap bahwa itu mesti harus segera, sehingga berdata by name, by address itu menjadi sinkron antara yang satu dengan lain. Nah, jadi saya kira itu yang mungkin saya sampaikan Pak Ketua. Tentu kami juga berharap, kami juga di kecamatan tetap mendukung terkait dengan inovasi dan perubahan-perubahan yang terkait di lingkungan sekolah itu memang harus, ya, dalam segi yang lain, ya, sehingga kita kolaborasi antara kecamatan ke kecamatan dengan desa dan pendidikan. Dan saya berharap terkait dengan guru PAUD Pak Desa ini kan biasa ada insentif dan lain sebagainya, ya, ada insentif. Biasa guru PAUD ada dapat insentif dari dana desa, ya, seperti itu. Nah, apakah memang di SD Kifu ini kan guru PAUD-nya ada dapat insentif, ya? Nah, lalu kemudian saya kira untuk menjawab itu lalu realisasinya ini tolong teman-teman guru PAUD juga mesti buat laporan. Ketika menerima haknya, kewajibannya harus dilampirkan karena satu pertanggung kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan antara akuntansi dengan laporan. Ketika ada ada perbuatan, ya bisa ada temuan, ya. Nah saya biasa jelaskan, dan saya orangnya memang saya terlahir dari desa. Saya jabatan dari desa. Baik, terima kasih jabatan yang diberikan kepada saya. Yang kedua, jam yang sempat hadir di dalam acara PG nasional. Yang kami hormati Bapak Ketua PGRI, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kifu bersama perangkat, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Kifu, yang kami hormati Bapak Romo yang hadir bersama kami, juga teman-teman kepala sekolah dan teman-teman guru yang hadir pada saat ini. Yang perlu saya sampaikan hanya 2 saja. Yang pertama, berbicara tentang tunjangan kita sebagai pegawai dan guru di perbatasan. Saya mengikuti
kita segera menggapainya. Karena itu usulan saya pada hari ini momen PGRI, kita PGRI bergerak bersiap saja untuk menghadap Pak Presiden. Tidak salah supaya kita minta izin di Pak Bupati, Pak Gubernur, baru mereka terkejut. Kalau kita hanya bersuara saja, nanti kita tetap tidak menggapai. Dari solusi yang terbaik, kita maju saja. Kita berpakaian PGRI, kita turun semua, kita menghadap Pak Bupati minta izin, kemudian kita ke Pak Gubernur minta izin lagi, supaya dari kedua jokan ini bisa pertimbangkan kita punya suara. Lalu juga kita ke gedung DPR, karena DPR adalah aspirasi suara masyarakat. Jadi kalau bila perlu kita turun dahulu di Pak Bupati, kemudian kita pergi kantor DPR Bupati, DPR Kabupaten, DPR Provinsi dan Pak Gubernur. Sehingga kita hanya meminta izin saja supaya pertemukan kami dengan Pak Presiden agar kami menyuarakan tentang kenapa kami di perbatasan negara, kok di perbatasan lain mereka mendapat tunjangan, baik pegawainya, baik gurunya, baik ini TNI Polri-nya. Sedangkan perbedaannya kami di perbatasan dengan Timur Leste, Kabupaten Kupang, ada salah di mana? Jadi itu yang saya suarakan pada kesempatan ini. Yang kedua, sebelum kita menyuarakan ini juga, saya minta teman-teman kita sebagai kepala sekolah, Bapak Ketua, kita membenahi dulu. Membenahi kita punya diri sebagai aparatur negara yang bekerja di instansi masing-masing. Sehingga kalau kita menyuarakan ini dan dari atasan kita turun untuk memeriksa kita di sekolah-sekolah, kita jangan kedapatan loh, kok ini alpanya terlalu banyak, administrasinya morat-marit, tapi bersuara untuk hal. Sebelum kita berperang, kita harus siap peluru dulu, supaya ketika kita berperang, peluru tetap siap. Tetapi kalau kita berperang tapi peluru kosong. Terima kasih. Menyampaikan beberapa penting menyambut dengan pertemuan kita hari ini. Hal yang pertama yang perlu saya sampaikan yaitu menyambut dengan inovasi baru kita masuk pada dana-dana. Kalau kita mau tentang inovasi, itu berarti kita mau tentang inspirasi juga dan bahkan pelatihan mandiri. Oleh karena itu kita perlu apabila kalau kita mau bertumbuh dan berkembang di dalam suatu lembaga pendidikan, kita harus memanage yang namanya inspirasi dan pelatihan mandiri. Itu hal penting. Dan hal yang berikut itu adalah menyangkut dengan dana. Saya lihat sekolah-sekolah di Lampung Timur mungkin iri hati juga, karena memang itu nyata di Lampung Timur. Karena Kifu dan mana yang dapat? Kalau kita mau bicara nyata, itu karena apa? Itu karena data desa tidak sinkron. Data desa itu harus sinkron dengan Dapodi. Kalau data desa tidak sinkron dengan Dapodi, maka itu permasalahan. Kalau data desa tertinggal, ya kami juga tertinggal di Dapodi. Tapi kalau di desa lain itu saja, di Necel itu desa berkembang, sedang berkembang, desa yang sedang berkembang. Makanya tidak sinkron. Di Dapodi itu dia tertinggal, di data desa itu dia desa sedang berkembang. Itu persoalan juga, sehingga tidak sinkron. Makanya data sampai kirim sampai pusat itu tidak akan dapat. Makanya itu pendekatan kepada kepala desa itu. Kalau memang kepala desa itu punya hati, kalau dia punya hati terhadap guru, mendukung guru, berarti dia bisa memanage itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya langsung saja.
berkolaborasi, berkomunikasi